jutaan manusia hidup dalam kondisi yang menyerupai perbudakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah kita masih diberikan kesempatan untuk belajar bagaimana tentang Islam, bagaimana pandangan Islam, bagaimana cara pikirnya orang-orang, bagaimana cara pikir yang benar, bagaimana kita hidup di zaman modern yang serba bisa. Perbudakan itu adanya di masa lalu. Di zaman sekarang tidak ada lagi perbudakan, tapi nyatanya jutaan manusia hidup dalam kondisi yang menyerupai perbudakan. Orang itu dinyatakan budak ketika dia memiliki tuan. Tuannya ini yang tanggung jawab terhadap budak tersebut. Tuannya yang menjaganya, tuan yang menyiapkan rumah, tuannya yang menyiapkan makanan, uang, bahkan kebutuhannya disiapkan oleh tuannya, oleh pemilik budak tersebut. Itu zaman dulu. Di zaman sekarang itu masih ada, tapi dalam bentuk lain. Padahal kan kita kerja itu ya buat nyari makan, buat cari nafkah, cari ini. Tapi karena diadakannya fashion atau teknologi modern seperti baju style ini, otomatis yang niatnya kita bekerja untuk sekedar mencari nafkah, untuk mencari penghidupan, sekarang kita bekerja tertarik ingin membeli sesuatu itu. Contoh kecil, iPhone, HP iPhone. Oh, seandainya orang bekerja cuma sekedar untuk membeli HP, padahal kan gunanya HP itu apa? Buat nelpon, chatting, SMA, foto. Nah, kalau seandainya 5 fitur ini yang kita cari di dalam sebuah HP, itu HP yang harga 1 juta itu memiliki itu semua. Tapi karena didatangkan fashion atau model yang terbaru, pikiran kita, otak kita itu langsung diperbudak oleh mereka. Seakan-akan kalau seandainya kita nggak beli HP itu, kita nggak keren. Karena HP kita yang 1 juta ini jadul banget, nggak guna ya. Nah, otomatis kita merasa gengsi di situ. Ketika kita gengsi, kita bekerja keras malam banting tulang, nyari buat apa beli HP. Padahal kita nggak sadar sekarang itu kita diperbudak oleh fashion yang didatangkan oleh orang-orang barat. Bayangin aja kita bekerja di suatu perusahaan yang menerapkan sistem perbudakan yang tanpa kita sadari. Mereka menerapkan sistem perbudakan, mereka memaksa kita bekerja siang dan malam. Siang dan malam kita dipaksa bekerja, tetapi gajinya tidak setimpal. Bahkan sistem perbudakan zaman sekarang itu lebih parah daripada perbudakan zaman dahulu. Perbudakan zaman dahulu, semua kebutuhan budak itu ditanggung oleh maliknya, ditanggung oleh tuannya, mau dari pakaian, rumah, tempat tidur. Sekarang kita dipaksa kerja. Kita diperbudak dengan dipaksa kerja. Kebutuhan kita itu tidak dibutuhi. Orang-orang yang menerapkan sistem perbudakan, dia membayar kita di akhir bulan atau di awal bulan dengan gaji yang tidak setimpal untuk pekerjaan kita yang full 30 hari. Kita kerja keras, tapi gaji kita upah kita tidak setimpal dengan pekerjaan kita. Terus mereka mendatangkan fashion atau model-model terbaru dari bentuk harta atau dari bentuk HP, baju, semuanya, yang menjadikan kita mau nggak mau kita bekerja. Bekerjanya apa? Untuk memenuhi kebutuhan, untuk memenuhi syahwat kita. Ketika ada fashion terbaru, udah gitu pikiran kita tuh pengen beli ini. Dan tanpa kita sadari kita diperbudak di situ. Kita diperbudak. Maka teman-teman, hati-hati dengan diri kita sekarang. Tanyakan dengan diri kita sekarang, kita bekerja itu buat apa? Apa kita bekerja sekedar untuk mencari penghidupan, kebutuhan, mencari nafkah, atau tanpa kita sadari kita diperbudak dalam pekerjaan?
Yang kedua, perbudakan pemikiran. Contoh sekarang, ini perbudakan pemikiran ini. Ini nih, lihat pakaian saya sekarang. Pakai baju kokoh, pakai peci. Zaman modern sekarang, ini udah kuno. Ini pakaian ini udah kuno. Ini udah nggak dianggap lagi, ini udah dianggap kayak pakaian tradisional. Jadi seakan-akan kita umat Islam ini, pikiran kita itu dipenjara oleh orang-orang Barat. Mereka datangkan fashion model baju yang terbaik bagi mereka. Dan mereka membuat penampilan seperti saya ini atau teman-teman yang semuslim Islam atau semua aja. Itu seakan-akan penampilan ini kuno, seakan-akan ini udah ketinggalan zaman, seakan-akan ini udah nggak modern lagi. Jadi otak kita itu diperbudak oleh mereka. Padahal yang saya bilang tadi, baju ini gunanya apa? Nutupi aurat, untuk enak dipandang. Nah, kalau seandainya kita tahu kegunaan baju untuk menutup aurat, untuk enak dipandang, untuk bisa nyaman dilihat, berarti yang penting baju itu bagus, rapi, sudah. Tapi sekarang didatangkan fashion. Seperti yang saya bilang di konten sebelumnya tentang rezeki. Kita itu diperbudak. Kita pengen beli, pengen yang seperti ini. Tapi kita nggak tahu gunanya itu cuma satu. Yang kita gunakan itu cuma satu. Yang kita pakai itu cuma satu. Tapi kok kita mau gitu ya. Itu secara langsung apa? Kalau kita sadari, itu otak kita, pemikiran kita diperbudak di situ. Kita secara tidak langsung kita dipaksa mengikuti arus tanpa kita sadari. Motor-motor yang keluaran terbaru, mobil-mobil yang keluaran terbaru, HP yang keluaran terbaru, baju fashion keluaran terbaru. Kalau misalnya kita sadar bahwa barang-barang yang kita pengen beli itu untuk kebutuhan kita, berarti semuanya itu cukup. Nah, beli HP nih, kalau bukan HP yang model keluaran terbaru, kuno, dianggap kuno. Motor, kalau bukan motor yang model keluaran terbaru, terus akan dianggap udah kuno, tinggalan zaman. Terus baju, yang seharusnya baju nih kita gunakan untuk nutup aurat, tapi karena nggak beli fashion terbaru, keluaran terbaru, seakan-akan dianggap kuno, dianggap ini. Kalau kita sadar bahwa semua barang-barang yang pengen kita beli itu untuk mencukupi kebutuhan, kita nggak akan beli yang lebih dari kebutuhan itu. Contoh kecilnya, konten YouTube ini, konten sosial media. Kalau orang yang buat konten YouTube buat ngejar monetisasi, itu dia diperbudak. Jadi dia kerja siang malam, dia kerja buat konten kreator, dia buat video, buat apa? Yang seharusnya dia buat video itu memberikan manfaat, memberikan edukasi, memberikan pelajaran untuk orang-orang, atau memberikan suatu pengalaman untuk orang-orang. Tapi sekarang dia diperbudak untuk mencari 1.000 subscriber, 4.000 jam tayang. Untuk apa? Untuk kontennya bisa dianggap oleh pihak YouTube. Itu secara nggak langsung diperbudak oleh mereka. Ya walaupun kita berharap juga kalau seandainya kita dianggap, tapi kalau seandainya tujuan utama kita buat konten itu untuk bisa dianggap oleh YouTube, makanya hati-hati. Kita tuh diperbudak oleh sosial media. Kita kayak di Facebook, kita harus post foto ya. Selesaikan tantangan mingguan seperti ini, kita post foto. Ini kita dijanjikan dengan dolar lah, dijanjikan dengan uang lah untuk post foto. Kita dijanjikan untuk lakukan ini semoga agar bisa monetisasi. Padahal nggak kunjung. Kita nggak sadar terus saja kita post. Tapi kalau niatnya kita buat kontennya, buat edukasi, buat pembelajaran untuk kawan-kawan kita, buat investasi anak-anak kita di jangka panjang,
maka kita selamat dari sistem perbudakan itu. Kenapa saya bilang selamat dari sistem perbudakan itu? Ya kita buat konten ini ya buat, yang pertama buat manfaat orang lain. Mau di monet atau enggak, itu enggak ada masalah. Yang penting kita bisa bermanfaat. Kita bisa memberikan manfaat pada orang lain. Kita bisa memberi pelajaran kepada anak-anak kita, saudara kita, keluarga kita. Yang biasanya konten-konten isinya nggak jelas, semua konten kreator yang nggak ada nilainya, kita buat yang ada nilai. Walaupun yang nonton konten ini sangat sedikit, nggak jadi masalah. Nggak jadi masalah yang nonton konten ini sangat sedikit. Tapi yang terpenting, walaupun sedikit yang nonton, tapi ada satu kata yang bisa merubah kehidupan kita, yang bisa jadi pedoman buat kita jadi lebih baik, itu kami sangat-sangat bersyukur. Ya teman-teman, kalau seandainya kita udah tahu tentang sistem perbudakan di zaman sekarang, maka hati-hati dan sadar. Kita kerja buat apa? Sadar. Kita melakukan sesuatu buat apa? Sadar. Jangan mau kita melakukan sesuatu tapi kita nggak sadar, kita nggak tahu apa guna sesuatu itu. Kita mau beli barang hanya untuk sebuah kebutuhan, maka barang-barang yang paling cukup buat kita itu udah menutupi kebutuhan. Tapi kalau kita membeli barang hanya untuk ikut tren dan fashion terbaru, berarti kita diberebut di waktu itu. Walaupun perbudakan udah dihapus di zaman dulu, jangan mau diperbudak di zaman sekarang. Maka teman-teman, merdekakan diri kita mulai dari sekarang. Merdekakan diri kita mulai dari saat ini. Kalau seandainya konten yang gak ada faedahnya bisa naik, kenapa konten yang ada faedah gak bisa naik? Dari itu jangan mau diperbudak oleh sosial media, oleh teknologi, oleh fashion. Merdekakan diri kita mulai saat ini. Kalau kalian suka dengan konten ini, like, share, subscribe, and comment. Semoga konten ini berkembang untuk masa yang jangka waktu yang lebih panjang. Saya Amin, konten kreator edukasi dan pembelajaran Islam. Sampai jumpa di konten selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.